Jadi ada beberapa pendapat ya, orang itu kalau 40 hari mau meninggal itu sudah tahu tanda-tandanya. Ada yang semacam itu, semakin dekat dia tahu tanda-tandanya. Oleh karena itu tidak sedikit di antara kita ya, bapak-bapak kita, mbak-mbak kita itu bilang meneh bapak wis gak ini. Gitu loh Pak. Itu sudah Allah tadi semacam membukakan tadi itu ya. Itu sudah ada tanda-tandanya. Bisa juga semacam itu. Jadi kelihatan dan seterusnya. Ada lagi orang yang sakit keras. Apa yang diomongkan? Baik, bapak teko. Kan gitu ya. Iku bapak wis nduk kono dan seterusnya gitu. Dan itu tidak 1, 2, 3, 4. Banyak yang bercerita semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wabil khusus Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk. Mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Hikmah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan Kitabul Janaiz, kitab yang menerangkan tentang jenazah. Ini AC-nya dihidupkan semuanya, Pak. Ketoke wonge gono sing adus iki.
Iya, tidak ada yang mandi ketok ya. PDAM mati berapa hari? 2 atau 3 hari nih ya. Ini apa tayamum ini? Ya tidak apa-apa. Sampai lihat ya, kucing itu loh Pak, gak adus melayani bantal. Iwak mujair bendino adus, yo si amis sih. Wis gak usah adus saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abi Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu, sungguh mata Abi Salamah terbuka. Fa'agmadahu, lalu Rasulullah memejamkannya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, inna ruha, sesungguhnya ruh, idza qubida, apabila ruh itu dicabut, ittaba'ahul basaru, diikuti oleh pandangannya. Fadajjana min ahlihi, lalu berteriaklah orang-orang dari keluarganya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, jangan kamu berdoa atas dirimu kecuali yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat, tu'aminu ala ma taquluna, mengamini apa yang kamu katakan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah li Abi Salamata, untuk Abi Salamah, warfa' darajatahu, dan angkatlah derajatnya, fil mahdiyina, beserta orang-orang yang mendapat petunjuk. Fafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya. Wakhlufhu fi aqibihi, dan gantilah penerusnya dengan ganti yang baik. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kalau kita menghadapi orang yang baru meninggal Pak, orang yang dicabut nyawanya, dicabut rohnya, itu roh itu atau pandangan mata itu mengikuti roh. Jadi roh itu dari bawah sampai atas, maka pandangannya ikut. Makanya umumnya orang yang baru meninggal itu matanya terbuka. Oleh karena itu disunnahkan untuk ditutup Pak. Gitu, waktu pas ngaji ini ada teman sakit keras Pak. Nah, sakit keras itu di pondok. Jadi kepalanya itu dikasih bantal 2. Jatahnya sampean niku lah pokoke bantal. Nyawane cek gak metu dhisik. Karena nyawa itu keluarnya ke atas, jika bantal, gak usah bantal. Sampean kei wesi lho, ya. Pelat wesi tembus gitu kan. Wong kok diumpamakan seperti jasad. Ya. Jadi ruhnya ini keluar. Nah, bedanya keluarnya bagi orang yang baik dengan orang yang tidak baik atau orang nakal itu beda. Contoh, kalau orang baik itu mau keluar,
itu Allah ngiming-ngimingi menunjukkan atau ditunjukkan tempatnya yaitu surga. Tapi kalau orang nakal, ahli maksiat, itu ditunjukkan neraka, diweden-wedeni. Sing apik iku diiming-imingi, sing elek nakal iku diweden-wedeni. Kenapa? Dosisnya beda. Dulu pernah saya ceritakan ilustrasinya, kalau ada anak kecil nurut Pak, sore setelah asar ayo le mandi, setelah itu ngaji, ngono ku langsung adus dhewe, njogok pakaian dhewe, budal nang musola, nang masjid, ngaji nang TPG. Beda dengan anak kecil yang nakal. Le, ayo adus, moh. Ayo adus, moh. Ayo adus kok. Ya 5.000 dhisik. Lha adik 5.000 dhisik, Pak. Adus kok 5.000. 2.000 wae. Ya adus tapi gak kosokan. Lho adik ngono e. 2.000 adus gak kosokan. Akhirnya bapak ambil sapu. Ayo adus. Adus Pak, diwedeni dhisik. Kenapa? Kalau orang yang mau meninggal itu orang baik, ditunjukkan tempat atau surga, ini karena rahmat Allah, supaya nanti keluarnya cepat. Nah, kenapa orang yang jelek itu ditunjukkan neraka? Itu karena rahmat Allah. Semuanya karena rahmat Allah. Jadi orang yang jelek itu ditunjukkan neraka, itu harapannya supaya sebelum umpamanya ruh itu dicabut sampai lutut, harapannya supaya mau apa? Mau tobat. Ya, diangkat lagi sampai dada, ditunggu Pak tobat. Ya, jadi ada malaikat apa? Israil itu Pak. Israil itu tugasnya apa Pak? Mencabut nyawa. Bukan itu, dukun itu Pak. Jadi malaikat Israil itu dukun. Ngenteni kok dukun bayi gitu Pak. Buka piro saniki. Jinteni ngono wae. Orang baik itu ndak usah dicabut. Ya. Jadi keluar sendiri karena apa? Orang baik. Ketok tempatnya tempat di surga. Malaikat Israil ngomong, ya, nah, keluarlah kamu ke ampunan Tuhanmu. Keluar Pak, ditampani oleh malaikat Israil, langsung dikafani kafan dari surga. Cerita ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Ya, ditampani oleh malaikat Israil, ya, dikafani kafan dari surga, baunya wangi. Ya, beda dengan orang yang nakal, ditunggu, ya, sampai lutut kok sik gak gelem tobat, cinteni wae. Sapa sing ngenteni? Dukune mau Pak. Ya, dukune malaikat Israil ku mau sampai dada sik dienteni ae, ya, bae kok gelem tobat. Ini rahmat Allah. Akhirnya kalau sampai di tenggorokan itu tobat sudah tidak terima. Terus kok suwe gak gelem metu karena wedi Pak, karena enak sih anduk dunya. Akhirnya Allah menugaskan Israil iku wis inteni suwe kok gak metu-metu, jabuten ae, jabut paksa iku Pak. Umpamane bayi ngono nek gak gelem metu-metu digeret ngono wae bae. Ya. Nah, ini bedanya orang baik dan orang jelek. Nah, matanya ditutup, ya, dipejamkan. Nah, saat itulah berteriak yang namanya keluarganya. Pak iku nek sing mati bojo lanange Pak. Biasane wong wedok iku nek sing lanang mati jarite luwe nemen cepet oleh bojo. Jadi lu engkas, ya. Nah,
kalau orang perempuan itu tidak bisa langsung nikah, Pak. Bojone mati nunggu 4 bulan 10 hari. Nek wong lanang bojone mati isuk suwe rabi oleh. Ngene iki ibu-ibu aja krungu, Pak. Ya. Jadi umpamane sing wedok wis lara nemen, dilungkas wis kepundhut. Nah, bapake ndelek cadangan. Ya, mati langsung gitu apa Nuk ya? Dari cadangan. Jadi begini, ngapunten, ini saya jelaskan sedikit sebelum sini ya, supaya agak jelas. Orang yang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Wanita yang dicerai oleh suaminya masa iddahnya 3 kali suci, gampange 3 bulan, gampange. Wanita yang hamil ya, baik ditinggal oleh suaminya meninggal, loh bojone wis mati kok sing wedok hamil, enggak, ini sing urip, Pak. Ya, mari gawe dewadi ketubuk mati, atau dicerai oleh suaminya masa iddahnya sampai apa? Melahirkan. Jadi ibu hamil itu secara umum tidak boleh menikah. Nah, bagaimana nek ono wong wedok, awek wedok kecelakaan? Tahu Pak Yusuf kecelakaan itu? Jadi ono wedok iku nggawa sepeda beat iki lho, Pak. Ditubuk ambek awek lanang nggawa sepeda Satria. Tayel tubuk pesok, Pak. Nek sepeda tubukan itu pesoke mlebu, Pak. Ya. Nek awek lanang ambek wedok tubukan, pesoke gak mlebu, metu. Ya. Nah, ini kalau ada wanita hamil di luar nikah, ya, ini bagaimana? Apakah boleh dinikahi? Ya, mayoritas ulama, ya, wanita yang hamil di luar nikah boleh dinikahi. Baik yang menikahi itu yang menzinai atau orang lain. Kalau di mazhab Hanafi sama mazhab Syafi'i, wanita yang hamil di luar nikah itu boleh dinikahi oleh orang yang menzinai atau orang lain. Tapi kalau di mazhab Hambali dan Maliki, yang menikahi harus yang menzinai tadi. Nah, terus begini, kalau wanita yang hamil ini terus lahir wedok, sopo Pak anune apa? Waline. Kan begitu. Kalau wanita yang hamil di luar nikah tidak menikah sampai melahirkan, maka anaknya itu dinisbatkan kepada ibunya. Jadi dinisbatkan kepada ibunya. Lalu kalau wanita yang hamil tadi menikah, baik menikah dengan orang yang menzinai tadi atau enggak, itu ditafsil atau dirinci menjadi 2. Apa ini saya setir, kalau nggak salah di Ahkamul Fuqaha itu ada hasil muktamar ke-17 kalau nggak salah, ngapunten, di Lombok. Jadi ditafsil atau dirinci menjadi 2. Pertama, kalau wanita yang hamil itu dinikahkan terus anaknya lahir lebih dari 6 bulan dari pernikahan, maka anaknya ini dinisbatkan kepada suami yang menikahi. Ya, jadi umpamanya gak melok gawe, ya, terus ono sing nikahi, pokoknya umpamanya nikahnya bulan 1, lahirnya bulan 7, berarti kan lebih dari 6 bulan. Itu maka anak ini dinisbatkan kepada siapa? Suaminya ini.
Tapi kalau anaknya itu lahir kurang dari 6 bulan, contoh umpamanya lah nikahnya bulan 1, bulan 5 sudah melahirkan, maka tidak boleh dinisbatkan kepada suaminya. Nah, kalau anak perempuan ini tidak ada walinya, ya menurut hadis dan beberapa para ulama, maka yang menjadi wali adalah pemerintah. Kebetulan dok kene ono Pak iki, Pak. Ya, saya itu sering bertemu seperti Abang Nuh gini ya. Ya, salah satunya Yai Misbah itu loh. Ya apa Yai? Saiki ku nikah ku akeh sing bisik-bisik. Apa bisik-bisik? Yai, iki awake wedok iki gak duwe wali. Ya, wali hakim, pemerintah sing maleni itu. Karena nikah tanpa wali itu tidak sah. Ya, jadi kalau tidak ada walinya wali hakim. Ya, salah satunya itu. Pernah dibisik gitu Pak? Sering. Ya, jadi karena tubuh hadis ya. Ini ada teman saya itu anak lumpur Gresik Pak. Telepon saya, ngamutan Ustaz. Ya, ponaan saya ini dulu ya hasil hubungan gelap. Udah lahir gak punya bapak, gampangane ngono. Terus mau lahir dinikahkan, berarti sudah tidak boleh dinisbatkan kepada tidak punya wali ini apa sampai bisiki wae Pak Anu nanti ya, sopo sing mau nikahkan dibisi di kono jadi wali hakim. Jadi orang lain tidak boleh menikahkan ya. Jadi tidak usah taukil dan seterusnya. Termasuk ngapunten di sebelahnya gang saya itu nikah Pak ya, usia perempuan itu berapa? 19 Pak ya? 19 kurang 2 bulan. Nah, oleh Pak mudinnya sini mungkin bukan diurus atau enggak, termasuk KUA kecamatan itu juga mungkin enggak ngurus sampai enggak keluar. Ya, jadi diurus ini ya. Nah, enggak keluar kurang 2 bulan maka enggak bisa. Akhirnya diarono kabeh Pak apa itu? Undangan. Ya. Terus konsultasi kepada saya. Iki nih nunggone pemerintah gak iso. Ya, karena keterbatasan aturan. Nah, kalau di agama boleh. Nah, bagaimana Ustaz? Dinikahno siri wae, tapi dengan catatan. Dengan catatan apa? Gak usah akeh-akeh. Kon teko isu wae gak usah tek apa iku mik ya. Teo wis ana, Pak. Nah, engko sing lanang iku dikandani. Ya, iki nikah siri, engko 2 bulan lagi ya pen nikahno nang gone KUA. Terus nek sampean foto-foto ojo diupload dhisik. Nek jan diupload iso dituntut. Karena ini aturan dari pemerintah ndak boleh gitu ya Pak ya. Ndak boleh. Ya. Nah, oleh karena itu setelah itu 2 bulan tapi si incipi Pak Jantabian Pak. Wis 2 bulan sakle. Ya ndak apa-apa, dinikahno dhewe nang gone KUA sana ya. Jadi semacam itu. Nah, kalau di mazhab Syafi'i umpamanya anak yang lahir belum menikah sama sekali ibunya ini terus diakoni oleh orang lain Pak, ini hasil saya, ini loh bukti-buktinya umpamanya, di mazhab Syafi'i tidak diterima ya, tapi ada sebagian termasuk Syekh Hasan Al-Basri kalau ada bukti-buktinya bisa diterima ya, jadi bapak ngakoni lah semacam itu ya. Oleh karena ini sekarang itu sangat-sangat banyak sekali, termasuk yang kemarin itu di Baktul Masailkan ya kebetulan ngapunten Pak Nuh, KUA-nya, naibnya ini bingung karena pas ditanyai mahar
atau mas kawin. Mana mas kawinnya? Sudah saya transfer 3 bulan yang lalu. Ya, jadi mahar muqaddam namanya. Gitu bingung. Yang namanya penghulunya ini kan belum pernah apa terjadi, oleh tagak begitu loh ya. Jadi dibahsul masalkan ya, jadi apa mahar muqaddam ini boleh ya, dia apa dicicil pun boleh, halan itu nih duwe Pak, nih gak duwe ya utang itu boleh, yang penting nanti nyawa ya dan semacamnya ya. Nah saya lanjutkan, kalau ada orang meninggal biasanya keluarganya menangis. Lalu Rasulullah mengatakan, ya bolehlah menangis, tapi kamu berdoalah, berkatalah yang baik, baik untuk dirimu, lebih-lebih untuk mayit ini. Kenapa? Karena fa'inal malaikata tu'aminu ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengamini apa yang kamu katakan. Jadi umpamanya ngapunten, wong wedok suaminya meninggal, ya Allah, ini apa ini? Aku gak iso apa-apa ki kok melarat ki kok. Jamin ini malaikat. Ya, bapak ono, bapak sing nyambut gawe, anake akeh, aku gak iso nyambut gawe, anake melawat kabeh, diamini malaikat ya. Jadi berkata yang baik, berdoa yang baik. Nah, nek iso mendoakan kepada mayit ini, Rasulullah mendoakan kepada Abu Salamah, Allahumma fir li Abi Salamata. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abu Salamah, warfa' darajatahu, angkatlah derajatnya, lalu dekatkanlah dengan orang-orang yang mendapat petunjuk, luaskanlah kuburnya, terangilah makamnya, gantilah penerusnya yang lebih baik. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada si mayit ya. Ngono kadang-kadang nih pas ada orang meninggal terus matanya terbelalak, bingung napa iki, malah ditetesi, gue bisa wepe ditetesi obat moto, gue bisa delok ya. Jadi kalau dokter itu tahu Pak, umpamanya meninggalnya perkiraan lah berapa menit berapa jam itu. Kemarin yang ada di masjid ya, Masjid An-Nur itu kan ada tukang meninggal ya, meninggal mendadak setelah bikin teh ya, terus diminum mungkin, terus dia tiduran, belum mandi setelah kerja itu jam 5 sore, belum mandi, katokan ndek, gade kelambi, gade kaos, tidur dia meninggal Pak. Terus kita panggilkan dokter, anaknya Balano itu si main bulu tangkis cak wae ono, terus diperiksa, ini meninggalnya perkiraannya 15 sampai 20 menit yang lalu ya. Jadi bisa ditaksir begitu ya. Jadi matanya dilihat gini, terus tangannya ini kan bisa diperkirakan ya. Jadi ini kalau ada orang yang baru meninggal, ada pertanyaan mungkin ya. Ustaz, apa benar mata kita itu sebenarnya mengalami keterbatasan? Artinya kita hanya melihat dimensi ini karena ada tubuh. Nah, kemudian ketika kita meninggal, tubuh itu dibuka sama Allah. Kalau ada seperti itu. Jadi karena saya pernah melihat di YouTube itu kumpulan video orang-orang sebelum mati, jadi dari CCTV seperti itu. Itu ketika sebelum mati, seakan-akan itu dia itu melihat ada malaikat keliling-keliling, dia melihat seperti itu kemudian mati. Nah, itu saya lihat ini semua seperti tiba-tiba dia itu melihat sesuatu. Apakah benar bahwa ketika mati itu sebelumnya itu ketika kemudian dia bisa melihat dimensi yang ya begini. Jadi kalau kita mata itu kan berarti jasad Pak ya. Jadi semua yang namanya jasad itu terbatas. Dulu pernah saya sampaikan, kalau kita itu hidup tidak akan pernah mati.
Kalau kita hidup tidak pernah mati. Dulu kok ada yang orang mati 3 harinya, 7 harinya, itu bukan mati. Jadi intikal, pindah alam. Nanti kita dulu dari alam roh pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia semacam ini. Nah, dikasih Allah jasad. Ya. Nah, nanti pindah ke alam barzah, jasadnya dari tanah dikembalikan ke tanah. Dari alam barzah dipindah lagi ke alam akhirat, abadan abada. Nah, karena jasad itu maka punya keterbatasan. Contoh dulu, Pak. Saya melihat Pak Yusuf, kelihatan, Pak. Tapi kalau mata saya ini tidak saya koneksikan dengan otak saya melamun, tidak bisa melihat saya, Pak. Nggak kelihatan. Ya, terus kita melihat langit itu kan ada biru, ada putih. Apakah betul begitu? Tidak, itu sebatas itu kemampuan kita melihat. Nah, tadi yang dikatakan kalau orang mau melihat, orang mau meninggal, maka dibukalah oleh Allah, dikasyafkan ya. Itu sangat-sangat mungkin. Ya, tapi bukan jasadnya ini. Yang tahu itu ruhnya, Pak. Ruh itu tidak bisa mati. Ya, kalau sudah hidup selamanya kita akan hidup. Jadi ada beberapa pendapat ya, orang itu kalau 40 hari mau meninggal itu sudah tahu tanda-tandanya. Ada yang semacam itu. Semakin dekat dia tahu tanda-tandanya. Oleh karena itu tidak sedikit di antara kita ya, bapak-bapak kita, mbak-mbak kita itu bilang, "Mene bapak wis gak ini." Loh, gitu loh, Pak. Itu sudah Allah tadi semacam membukakan tadi itu ya. Itu sudah ada tanda-tandanya. Bisa juga semacam itu. Jadi kelihatan dan seterusnya. Ada lagi orang yang sakit keras. Apa yang diomongkan? Baik, bapak teko. Kan gitu ya. Iku bapak wis nduk kono dan seterusnya gitu. Dan itu tidak 1, 2, 3, 4. Banyak yang bercerita semacam itu. Itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Yusuf tadi. Jadi dibuka mata batinnya, bukan mata jasadnya, Pak. Ya, itu bapak wis teko ngejak aku. Itu mbok sadar, mbak sadar itu ngomong begitu. Dan itu sering kita dengar. Nah, umpamane kok Pak Yusuf wis sehat, kok adik ngomong koyo ngono ku. Ya. Iki bapak wis ape rene gitu. Gitu loh, umpamane sehat, nggak mungkin, jarang begitu. Tapi kalau sudah sakit keras, itu ada kemungkinan ngomong-ngomong semacam itu. Ada yang lain mungkin. Ya. Iya. Tidak pernah ikut pengajian itu, nggak tahu, mungkin saya sendiri. Salah satunya adalah kalau kita itu mau meninggal, salah satunya ini pandangan itu, kalau mata kita ini kan kosong. Ya. Itu salah satu. Yang kedua, telinga ini kalau masih kayak mendengung itu berarti 40 hari ke depan kita nggak akan meninggal. Ada yang bilang begitu kira-kira. Ini saya belum paham ya. Jadi kalau 40 hari matanya pandangnya ini ya ke sini ya. Ada bayangan. Terus telinganya. Ya, ini saya belum pernah mendengar keterangan yang semacam itu. Karena saya pernah disampaikan oleh ustaz saya, "Nek gak ngerti gak usah jawab." Gitu loh. Ya, jadi belum pernah. Tapi begini, ada beberapa kejadian, khususnya kalau di kitabnya itu namanya Daqaiqul Akhbar. Itu mengenai yang semacam-macam itu. Daqaiqul Akhbar. Kalau jenengan kepengin masalah mati semacam itu. Cuma saya gak banyak mendalami, jadi mungkin pernah tapi lupa ya, repot gitu ya. Intinya ini dokter, Pak ya. Dari sekian jasad ini, yang paling terakhir yang berfungsi itu adalah telinga.
Jadi yang paling terakhir berfungsi dari organ manusia itu telinga. Nek wis kati mati, Pak, ngapunten. Pak tulis gak fungsi blas, Pak. Apa meneh Pak Toha? Ya, ini gak fungsi. Mata itu sepandangan kosong. Mulut gak bisa ngomong, tapi telinga masih bisa mendengar. Itu dokter. Gitu. Oleh karena itu sejalan dengan yang disampaikan oleh para ulama, yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis, lakinu, ya, talkinilah, ajarilah. Yang kemarin sudah kita sampaikan, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarilah, talkinlah orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Karena apa? Yang berfungsi telinganya. Bibir sudah tidak bisa bergerak, ya, bergerak, telinga masih bisa mendengar. Ya, jadi ini sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah dan diteliti oleh para ahli kesehatan, betul. Ya, kaya-kaya wong tuwek iku nek diceluk wis gak krungu gitu, Pak, ya. Jadi apa gitu loh. Saya itu juga gitu, Pak. Nek diceluk apa maneh sing nyeluk wong ayu. Wah, gak krungu blas saya itu. Apa pasti gitu ya. Sing nyeluk wong ayu. Nek nyeluk sing kok kewut-kewut welek ngono teko adone krungu, Pak. Ya. Lah itu, meskipun tua enggak dengar, tapi kalau sudah mau meninggal, terakhir itulah yang bisa diandalkan, ya. Ada lagi, saya baca ini kemarin sudah sedikit ini keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, ketika beliau meninggal, sujiya bibudi hibaratin, ditutupi dengan burdah dari Yaman. Ya, burdah kemarin saya sampaikan, burdah itu adalah kemul sing lorek-lorek itu, Pak. Jadi sing nduk rumah sakit iku dikemuli burdah jenenge. Ya, jadi kalau nduk kene kan ada burdahan, maulaya sholli wasal, itu burdah. Ya. Nah, itu ceritanya panjang juga. Kenapa kok dinamakan burdah? Sama. Ya, karena Imam Bushairi, pencipta siiran ini, itu sakit, ya pakai kemulan, dikemuli Rasulullah. Rasulullah ketika meninggal dikemuli, ditutupi dengan selimut yang lorek-lorek tadi. Lho ngono ku nek wong Jawa nek mati ditutupi sewek. Gitu Pak ya. Coba engko ditutupi apa? Burdah ngono nduk kene gak pantes, Pak. Ya Rasulullah ditutupi itu. Kenapa Rasulullah kok gak ditutupi sewek? Nduk kono gak ono wong batrik. Ya, makanya ngapunten be ono kanca-kanca, tapi ini pendapat boleh saja, Pak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan menemui dua kuburan yang saat ini dua kuburan itu disiksa. Setelah disiksa, Rasulullah tahu, maka Rasulullah minta diambilkan pelepah kurma, dijadikan dua, ditancapkan. Apa yang disampaikan Rasulullah? Mudah-mudahan selama pelepah kurma ini masih basah, orang dua ini diringankan siksanya. Kenapa? Karena pelepah kurma yang masih basah ini bertasbih. Semua yang hidup itu bertasbih. Ya. Nah, ngono ku kadang-kadang ana wong sing gecoki pokoke pelepah kurma sing iso. Nah, ini nduk kene ndak ada pelepah kurma, Pak. Apa di sini, Pak? Kamboja. Ya semboja itu banyak kan cincep nong ini. Wah, gak seperti Rasulullah. Ngono ya sing jawab ya pinter, Pak. Kok biyen kok ana semboja? Ya semboja sing cincep no. Karena nduk kono-kono kurma ya kurma.
Gitu loh. Di sini kasih kembang melati, kembang mawar, selama dikiaskan, Pak. Selama bunga ini masih basah, maka mengikuti itba kepada Rasulullah mudah-mudahan bisa meringankan siksa ini. Ya, makanya kenapa wong mati kok harus kayak kembang barang itu Pak. Ya, bukan berarti apa wah iki ngadak-ngadakno dhewe, enggak. Yang ngikuti Rasulullah cuma nilai pelepaku mau gak ono. Ya, jadi seperti kapunten di pesawean Syekh Ali Jabir itu banyak dikasih kembang juga itu pas meninggal itu sama. Ya, nah sing duwe pendapat sing iso ya pelepaku mau, sing iso hanya Rasulullah, ndak apa-apa jenenge pendapat. Ya, sing penting nggak usah saling ngilok. Ya, jadi yang ini monggo, yang ini monggo. Nah ini umpamanan umat ji kemuli wis mel Rasulullah, ji kemuli Buddha umpamanya, ya monggo. Ya, nah kok biyen kono sewek mungkin, ya mungkin Rasulullah dikemuli sewek Pak. Ya, yakin di sini tuh umum sampai ngapunten ibu saya itu loh nyapno sewek Pak. Ayah saya nyapno sewek. Engko bapak nek mati kemulono iki ngono ya. Jadi dikemuli sewek. Ya, kok gaji kemuli Buddha wedi dianggap nyolong teko rumah sakit. Ya, kalau rumah sakit itu ya kemuli ngono kabeh. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, enggak. Iya. Terus kematian sejatinya itu apa? Karena setiap yang bernyawa dia akan mati. Seperti guru nasin dari itu waktu kematian sesungguhnya itu apa? Ya. Setiap yang bernyawa kullu nafsin dha'iqatul maut. Sing mati bukan nyawanya. Setiap yang bernyawa burung bernyawa. Sing mati nyawane ta burunge. Manusia bernyawa. Sing mati manusia ta nyawanya. Jadi bisa dikatakan kullu nafsin itu bukan setiap bernyawa, setiap yang hidup juga bisa. Setiap yang hidup pasti mengalami kematian. Ya, ada di Quran begini. Dulunya kamu mati, setelah itu dihidupkan Allah, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, kan begitu. Ya, nah itu ada para ulama mengatakan dulunya mati itu kita belum ada. Ya, ada yang mengatakan masih disulbi. Ya, setelah itu dihidupkan. Nah, dihidupkan ini ya berwujud ini. Ya, setelah dimatikan lagi, yaitu mati setelah pas di alam barzah. Setelah itu dihidupkan lagi setelah apa? Setelah alam barzah itu. Lah, itu semuanya jasad. Nanti kita itu di akhirat juga berjasad, Pak. Makanya ada hadis begini. Saat kita dibangkitkan oleh Allah, kita itu usianya sekitar 33, itu jasad Pak. Rambutnya, nah pakai rambut kan berarti jasad. Rambutnya ikal, nggak pakai sendal, nggak sunat. Jadi ngapunten menurut hadis ini, nanti kalau yang masuk surga nggak sunat Pak. Kenapa kok nggak sunat? Katanya ngapunten. Wong sing ngunuan sunat tambah gak sunat, enak gak sunat jarine Pak. Jarine lho. Ana sing kok ustaz-ustaz enak sunat ya. Soalnya dhek gak ngrasakno sing gak sunat gitu lho. Wis ngrasakno sunat tok. Lah meneh awak dhewe ngrasakno gak sunat Pak. Gitu lho. Biyen aja disunat dhisik cek rasane gak sunat lho. Ya sampe tekon daoke iku rasane nek apa. Ya, makane ngapunten. Ana sing nggone cerita-cerita dikeki apa wae Pak, cek rada enak. Ya. Jadi itu yang mati itu adalah jasad. Tidak pernah mati. Perlakuan jasad sama makanya ada lagi keterangan
manusia itu dijadikan dari tanah, kan gitu Pak ya. Kalau di surat Al-Baqarah itu ya tembika, kalau di surat Al-Rahman itu jadi kelontang-kelontang gitu loh. Setelah itu ditiupkan ya, nah itu itu yang nggak bisa mati itu, sing tembika tadi itu yang mati itu dari tanah. Nanti kalau nggak dipakai, tidak dipakai, maka akan jadi tanah. Makanya kayak gini ya, engkau malaikat iku atau Allah iku iso ta bangkitno padahal wonge wis dipangan asu, pangan kono, pangan wis gak ono ya. Yang dimakan itu jasadnya, bukan rohnya. Makanya umpamane jenengan wis pindah ini lho Pak, terus ngipi ketemu bapak, mbah, mosok ngerti mbah iku awak dhewe pindah ini itu ya. Iya nek jenenge jasad ya enggak ngerti. Nek itu ngerti Pak, mimpi itu bukan jasad ya, mimpi itu jadi kita ketemu ya. Jadi umpamanya Pak Yusuf wong ndi? Wong kene cedek ya, bojone wong Jember umpamane ya. Jember ta Pak? Apa Bolinggo? Oh Pak iya, itu bisa ketemu Pak ya. Insyaallah nanti kita sambung selanjutnya. Ini masih banyak ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadir tolong kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni orang-orang dosa-dosa orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh